Pada tahun 2025 ini ada perjanjian paling penting dalam sejarah ekonomi modern baru saja berakhir masa berlakunya. Ada yang tahu? Perjanjian yang selama 50 tahun membelenggu ekonomi dunia. Selama 50 tahun, setiap barel minyak yang dijual di bumi dihargai dalam dolar Amerika. Setiap negara membutuhkan dolar untuk membeli energi tersebut yang menciptakan demand atau permintaan artificial untuk mata uang Amerika. Hal ini menjadikan Amerika negara paling kuat di bumi, meskipun Amerika sedikit memproduksi minyak bumi atau produk-produk lain, dan bahkan berhutang pada semua orang. Semua itu karena kendali dolar, yang mana sistem itu baru saja berakhir, di mana media barat tidak boleh memberitakannya, apalagi media kita, media timur yang mengkopi media barat. Apa itu? Perjanjian petrodolar berakhir pada tahun 2025 dan tak lama setelah hal itu terjadi, dominasi global dolar mati bersamanya. Untuk itu, uang Anda harus jadi uang pintar atau smart money. Uang pintar Anda harus sudah mulai berpindah atau bergerak. Mereka banyak yang beralih ke emas, ke lahan pertanian, dan aset di luar negeri. Memahami bahwa uang yang Anda pegang hanya sebatas kertas, dan kedepannya terhadap dolar nih ya, dan sebentar lagi akan hancur. Untuk menambah pengetahuan kita kembali ke sejarah sebentar. Kisah ini dimulai pada 15 Agustus 1971 ketika Richard Nixon menutup jendela emas, yang berarti dolar tidak lagi didukung oleh emas, hanya selembar kertas, sebuah janji. Untuk mengatasi masalah itu, Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu, Henry Kissinger, membuat kesepakatan yang brilian, sekaligus jahat sih, dengan Arab Saudi pada tahun 1974. Arab Saudi sebagai eksportir minyak terbesar di dunia setuju untuk menetapkan harga semua minyak secara eksklusif adalah dalam bentuk dolar Amerika. Sebagai imbalannya, Amerika akan memberikan perlindungan militer dan senjata. Kunci dari kesepakatan ini yang meluas ke hampir setiap negara produsen minyak utama melalui OPEC kendalinya adalah menciptakan permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mata uang Amerika, untuk mata uang dolar. Jadi misalnya jika Jepang, Jerman, atau Tiongkok ingin mengimpor minyak dari Arab Saudi, mereka harus membeli dolar terlebih dahulu. Ini berarti Amerika dapat mencetak dolar dalam jumlah tak terbatas, menjalankan defisit perdagangan besar-besaran mereka nggak peduli, dan menumpuk utang triliunan tanpa menghadapi konsekuensi, ya karena punya dolar, ya nyetak-nyetak lagi. Amerika mengekspor inflasi ke dunia ini dan mengimpor barang, sementara seluruh dunia itu harus membayar. Selama 50 tahun sistem ini berfungsi, menjadikan dolar adalah mata uang cadangan dunia. Bukan karena dukungan emas, tapi karena dukungan minyak. Dan Arab Saudi sekarang tidak memperpanjangnya lagi. Sejatinya perjanjian petrodolar ternyata tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Namun pada tahun 2023 Arab Saudi diam-diam mengumumkan tidak akan memperbarui perjanjian tersebut. Meskipun ini bukan berita utama di kalangan keuangan, semua orang tahu fondasi telah retak. Arab Saudi sudah bersiap dengan bergabung ke BRICS, menerima yuan Tiongkok untuk penjualan minyak, dan mendiskusikan rupiah India, bahkan membicarakan kembali ke penyelesaian yang didukung emas. Mereka tidak sendirian pada tahun 2000 ketika 73% cadangan devisa global dipegang oleh dolar Amerika, maka pada tahun 2004 angka itu di bawah 55%. Bank sentral seperti di Tiongkok, Rusia, India, Turki, Polandia, dan seluruh negara BRICS mengurangi kepemilikan dolar mereka dengan laju yang sangat cepat dibandingkan sejak Perang Dunia Kedua. Dunia menyadari bahwa dolar hanya didukung oleh janji bahwa orang lain akan terus menerimanya, dan ketika janji itu rusak, nilainya menguap, hilang. Lalu apa yang kita secara pribadi harus lakukan? Orang-orang terkaya dan paling terinformasi di dunia ini sudah mengubah bisnis action mereka. Miliarder itu membeli lahan pertanian karena lahan menghasilkan makanan yang memiliki nilai terlepas dari apa yang terjadi pada mata uang kertas seluruh dunia. Investor seperti Ray Dalio mengalokasikan dana besar ke emas. Warren Buffett melakukan diversifikasi ke seluruh dunia, udah tidak ke Wall Street lagi dan Amerika. Bank sentral secara global membeli emas fisik dalam jumlah lebih dari 1.000 ton bahkan di tahun 2023. Mereka tahu status cadangan dolar akan berakhir dan aset keras seperti emas akan mempertahankan nilainya saat mata uang kertas runtuh. Bahkan perusahaan besar seperti Tesla, MicroStrategy, dan semua top 10 perusahaan-perusahaan di Wall Street, sebagian cadangan kas mereka sudah ke Bitcoin, kripto, serta emas. Karena mereka tidak lagi mempercayai dolar dalam jangka panjang. Kalau Anda bagaimana? Pertanyaan berikutnya, kalian Indonesia bagaimana? Peace.